Shalom saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Cecep Suparman. Hari ini kita akan beribadah, kita akan memuji menyembah Tuhan. Bersama-sama yang di rumah, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama dengan saya, dimanapun Anda berada. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
Kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam surga, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami membutuhkan firman-Mu, kami buka hati buat firman-Mu. Saat ini Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami yang di rumah maupun yang mendengarkan firman-Mu ini. Kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan untuk menuntun kami kepada kebenaran, menuntun kami kepada Kristus sang kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari seorang yang bernama Pilatus. Ketika penyaliban, Pilatus adalah orang yang berperan banyak atas peristiwa penyaliban Kristus. Nah, kita akan belajar ya, apa yang dilakukan Pilatus agar kita jangan menirunya. Dan banyak kebenaran-kebenaran yang harusnya Pilatus bisa ambil, saudara. Ya, karena dia berhadapan langsung dengan sang kebenaran. Coba kita baca Yohanes pasal 18 ayat 38. Nanti kita teruskan sampai pasal 19 ayat yang terakhir, yaitu di perikop tentang Yesus dihukum mati ayat 16 ya. Saudara yang punya Alkitab bisa ambil Alkitab saudara, kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 18 ayat 38. Yohanes 18 ayat 38 sampai pasal 19 ayat 16a. Yohanes 18, saudara siap? Yohanes 18 ayat 38. Kata Pilatus kepadanya, kepada Yesus nyanyi besar, apakah kebenaran itu? Pilatus berkata kepada Yesus atau bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Yang di hadapan Pilatus itu sebenarnya adalah sang kebenaran. Tetapi Pilatus tidak aware, tidak menyadari. Nah, ini penting saudara sekalian. Kita harus menyadari siapakah kebenaran itu. Apakah kebenaran itu? Kata kebenaran yang ada di kalimat pertanyaan Pilatus, apakah kebenaran itu? Itu dari kata Yunani aletheia. Aletheia itu bahasa Yunani. Itu kata kerja, itu kata benda. Apakah kebenaran? Kebenaran itu kata benda. Aletheia artinya a truth. Truth. Ya. Truth itu dari kata true. Ya. A truth in reality or in fact. Jadi a truth in reality, in fact. Kebenaran dalam realitas, dalam fakta. Ya. The truth as taught by Christ. Kebenaran yang diajarkan oleh Kristus. Ya. Jadi firman Tuhan itu kebenaran yang diajarkan Kristus. Karena Yesus adalah sang kebenaran. I'm the way and the truth and the life. Ya, Yesus adalah kebenaran. Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi Yesus sendiri adalah sang kebenaran. Apa yang diajarkan tentunya adalah kebenaran yang kita harus kenakan. Ya. Kemudian yang ketiga, truth as a personal excellence. Nah, orang yang mengenakan kebenaran Kristus, kebenaran yang diajarkan Kristus, dia akan memiliki personality yang excellent, ya, moral yang agung. Ya. Nah, itu yang ditanyakan oleh Pilatus, apakah kebenaran itu? Sebenarnya pertanyaannya kurang tepat. Harusnya siapakah kebenaran itu? Alkitab menjawab, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu Yesus yang mengatakan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa atau sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi kebenaran itu adalah Kristus. Kebenaran itu adalah sesuai dengan fakta, sesuai dengan realitas. Kebenaran itu adalah sebagai
personal excellence, ya, keunggulan sebagai pribadi. Nah, kata aletheia itu dari kata aletes. Kalau aletheia itu noun, kata benda, ya. Aletes itu kata sifat. Aletes, adjektif. Itu artinya true, loving the truth, cinta kebenaran, loving the truth, ya. Speaking the truth, bicara kebenaran, ya. Membicarakan kebenaran, living the truth. Makanya orang yang punya kebenaran, orang yang punya Kristus, sang kebenaran itu, dia akan mencintai kebenaran, dia akan mencintai suara kebenaran, dia akan berbicara yang benar. Kata aletes itu dari dua kata, yaitu A itu huruf Yunani yang pertama, alfa, ya. Itu bisa berarti negatif, tidak, ya. Dia negatif partikel, ya. A misalnya A moral, A itu, ya, artinya tidak bermoral, amoral. Nah, A letes, A kemudian lantano. Nah, lantano itu artinya to be hidden from one, tersembunyi dari seseorang atau dari sesuatu. Lantano artinya secretly, unaware, without knowing, tidak mengetahui. Sehingga ketika ada A di depannya, tidak lagi tersembunyi, tidak lagi menjadi sebuah rahasia, tidak lagi tidak diketahui. Nah, orang yang tidak tahu kebenaran, hidupnya nanti akan blunder. Ya, blunder itu dari bahasa Inggris, blunder. Ya, kita mengucapannya blunder. Nah, saya udah baca perikop yang nanti kita baca ini. Pilatus itu blunder. Blunder itu artinya kesalahan yang serius, memalukan. Yang disebabkan oleh apa? Kebodohan, ketidaktahuan, kecerobohan, kelalaian. Karena tidak ada kebenaran, makanya orang jadi blunder. Jadi melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Kita lanjutkan. Jadi saudara, apakah kebenaran itu yang ditanyakan Pilatus itu yang saya jelaskan tadi. Aletheia, ya, kebenaran dalam fakta, di dalam fakta. Jadi kalau kebenaran itu pasti sesuai dengan fakta, sesuai dengan realitas. Kalau sesuai dengan realitas, ya itu kebenaran. Kalau nggak sesuai dengan realitas, itu bukan kebenaran, tetapi kebohongan, palsu, fake. Ya. Kebenaran itu apa? Aletheia itu apa? Yaitu kebenaran yang diajarkan Kristus. Kebenaran itu apa? Ya Yesus sendiri. Truth as a personal excellence. Ketika Yesus hidup di bumi ini, dia memperagakan kebenaran yang harus kita kenakan sebagai pengikutnya. Kita lanjutkan, kemudian nanti kita akan simpulkan sikap blunder Pilatus yang tidak memiliki kebenaran itu berakibat fatal. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Ayat 38b itu di bawah judul Yesus dihukum mati. Pilatus bertanya apakah kebenaran itu. Yesus belum menjawab, dia tinggal. Coba lihat saudara, ya. Orang yang nggak mencintai kebenaran, nggak mencari kebenaran, itu cuek terhadap kebenaran. Padahal kebenaran itu sangat kita butuhkan. Tanpa kebenaran itu, kita tidak mungkin sampai kepada Bapa. Makanya kita sangat membutuhkan kebenaran. Ya, apalagi di tengah situasi, kondisi yang mencekam akibat wabah virus corona atau COVID-19 ini. Kita membutuhkan kebenaran untuk bisa bertahan. Ya, sampai kapan kita tidak tahu. Kita sangat membutuhkan kebenaran, saudara. Untuk itu kita harus tekuni, cari. Firman Tuhan itu kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Itu di Yohanes 17 ayat 17. Coba kita lihat sedikit ya. Itu jelas. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran.
Sanctify them by your truth. Truth di sini aletheia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Your word is truth. Nah, tadi saya katakan firman-Mu, firman Allah, firman Kristus adalah kebenaran, aletheia. Ya. Nah, kita kembali ke pembacaan kita. Kata Pilatus sebenarnya apakah kebenaran itu? Dia bertanya kepada Yesus, tetapi pertanyaannya nggak serius. Karena ayat 38b-nya dikatakan, sesudah mengatakan demikian, artinya sudah bertanya demikian, keluarlah Pilatus. Jadi dia nggak benar-benar serius mencari kebenaran. Dia nggak serius dengan pertanyaannya, apakah kebenaran? Karena dikatakan sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi. Keluarlah Pilatus. Mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun kepadanya. Jadi dia keluar, saudara. Mendapatkan orang Yahudi yang sudah menantinya di depan, yang udah teriak-teriak, saudara. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Memang kebenaran itu tidak ada yang disembunyikan. Makanya meskipun Pilatus memeriksa berulang-ulang, saya mencatat 3 kali Pilatus memeriksa Yesus. Dan dia menyatakan hal yang sama. Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Kesalahan apapun. Kesalahan sekecil apapun yang layak dia bisa dihukum. Apalagi hukuman berat, hukuman mati. Hukuman mati itu kesalahannya fatal. Yesus tidak didapati kesalahan apapun. Dia terbukti tidak bersalah. Saudara, manusia itu banyak salahnya. Ya. Orang Kristen bisa nggak bersalah? Pasti jawabannya bisa. Kalau saya tanya, pendeta bisa nggak bersalah? Jangan bilang, lebih sering Pak. Bisa. Manusia itu melakukan kesalahan-kesalahan itu, melakukan kesalahan itu manusiawi. Nggak mengaku salah, lebih manusiawi. Yang paling manusiawi apa? Nyalain orang. Nyalain orang itu paling manusiawi. Nah, Yesus tidak didapati kesalahan apapun. Ini luar biasa, saudara. Kita harus mencontoh junjungan kita, guru kita, Tuhan Yesus yang hidupnya tanpa celah, tanpa noda. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Karena tanpa kesalahan apapun, tidak bernoda berarti. Gampang Pak, susah. Bukan hanya susah, mustahil. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Ayat 39, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Jadi Pilatus masih berusaha mau membebaskan Yesus karena dia meyakini, dia sudah periksa Yesus tidak dapati kesalahan apapun. Jadi dia masih berusaha. Mereka berteriak pula, orang Yahudi, tentunya dipimpin oleh para imam kepala dan juga imam besar. Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Nah, saudara lihat nih. Ketika ditanya, maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Orang Yahudi berteriak, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas seorang penyamun, penjahat, ya. Pembunuh mungkin, karena hukumannya hukuman mati. Itu yang mereka minta dibebaskan. Orang yang tidak mengenal kebenaran, tidak bisa membedakan orang baik sama orang jahat. Orang yang punya personal excellent, yang punya excellent personality, sama orang yang bejat, nggak bisa membedakan. Itu bahaya. Orang yang tidak bisa membedakan mana tangan kanan, tangan kiri, mana yang baik, mana yang buruk, itu manusia berbahaya. Manusia yang akan menyalibkan Yesus. Banyak orang Kristen menyalibkan Yesus karena tidak bisa membedakan pemimpin yang baik, pemimpin yang bejat.
Baginya yang penting yang mana aja. Demi keuntungan pribadi. Demi kepentingannya sendiri. Itu jahat, saudara. Pemimpin seperti itu jangan ditiru. Jangan diikuti. Ayat 40, mereka berteriak pula. Tadi saya sudah katakan, jangan dia melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Nah, pasal 19, ya, itu lanjutan, saudara, kisah di mana Yesus akan dihukum mati. Saya akan bacakan dengan cepat. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Yesus tidak bersalah, malah disesah. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Jubah ungu itu lambang kebesaran. Tapi di sini untuk mengejek. Banyak orang mengejek Yesus. Dia nggak tahu. Nanti di pengadilan Kristus dia akan menyesal dan menyesal tidak berguna. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Shalom, salam, hai orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Ini kan mengejek-ejek. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Pilatus ngomong lagi, tidak ada kesalahan yang didapati dalam diri Yesus. Kalau orang benar, saudara, biar diperiksa berkali-kali, ya dia terbukti tidak bersalah. Ya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ini luar biasa, saudara ya. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka. Saudara lihat, imam-imam kepala, sosok yang dihargai sebagai pemimpin rohani, itu berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Jadi imam kepala, kalau prajurit mungkin seorang yang kasar teriak-teriak, nggak ada masalah ya, atau masih dimaklumi. Tetapi imam-imam kepala teriak-teriak, teriak-teriak yang tidak patut. Nah, sebagai rohaniawan jangan teriak-teriak yang tidak patut. Memalukan, saudara. Memilukan. "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Ini yang disebut blunder zaman sekarang, ini blunder. Ya, blunder. Jadi satu sisi dia mengatakan Yesus tidak bersalah, tidak ada satupun kesalahan yang dijumpainya. Tetapi dihukum, itu kan bertentangan, itu kan blunder, aneh. Ya karena memang orang nggak punya kebenaran, ya semaunya aja. Jadi otaknya, pikirannya nggak ada kebenaran. Ya jadi seperti itu. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu, ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Hukum Yahudi, hukum Taurat, kalau orang mengaku sebagai Allah, itu dianggap menghujat. Yesus mengaku dia adalah anak Allah. Itu bagi orang Yahudi, pemimpin-pemimpin pada saat itu, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, itu dianggap menghujat. Dan orang yang menghujat Allah itu dihukum mati. Saudara, Yesus itu adalah anak Allah. Dia tidak menghujat, dia menyatakan kebenaran. Memang orang kalau tersembunyi dari kebenaran, tidak mengetahui kebenaran, sang kebenaran sendiri pun ditolak. Ayat 8, ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia. Takutlah, saudara. Orang tidak punya kebenaran menghadapi situasi takut. Tapi kalau punya kebenaran, nggak akan takut. Kalau punya Yesus, nggak akan takut. Apa yang kita takutkan, saudara? Kematian tubuh. Semua orang juga pasti mati, saudara. Tanpa kecuali. Yang mesti ditakuti bukan sama yang bisa membunuh tubuh. Tetapi
Kita mesti takut kepada Allah, bukan hanya bisa membunuh tubuh, tetapi juga jiwa, membuangnya ke neraka. Kalau orang ngerti kebenaran ini, yang kita harus takuti adalah Tuhan, kita harus hormati Dia, nggak akan takut mati. Karena semua orang tanpa wabah corona akan mati. Bahkan ada orang yang mati bukan karena wabah corona, karena kecelakaan. Mobilnya bagus dengan fasilitas keamanan yang nomor 1, karena itu mobil mahal. Tetapi ketika terjadi tabrakan, mati. Saudara, jangankan di jalan, di rumah kepleset, mandi, jatuh, bisa mati. Jadi saudara, kita harus memiliki kebenaran, memiliki Kristus, sehingga tidak takut apapun. Karena kematian tidak lagi menjadi persoalan bagi orang yang sudah memiliki Yesus. Saya lanjutkan ayat 9. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Enggak perlu dijawab, dari mana asalmu? Karena memang Pilatus tidak ingin kebenaran. Dia hanya ingin menyelamatkan posisinya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Saudara, nggak usah banyak bicara sama orang yang nggak mau tahu atau nggak peduli, sama orang yang tidak peduli dengan kebenaran. Nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak mulut. Sebab apa? Nanti terjadi apa? Perdebatan yang tidak perlu. Sikap Yesus nih benar. Udah nggak usah jawab, diam aja. Nah, tapi yang menarik saudara, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu? Nah, ini kalimat ini yang menyebabkan Yesus jawab, "Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa untuk menyalibkan engkau?" Itu nggak benar saudara sekalian. Maka Yesus jawab. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Yesus mengkoreksi. Manusia memang tidak punya kuasa apapun. Orang kaya, orang berkuasa, orang berpangkat saat ini nggak punya kuasa terhadap virus corona. Karena virus corona tidak memandang, ini orang kaya, menghindar, dia kaya banyak duit. Enggak. Oh, ini orang punya pangkat, jangan diserang. Enggak. Virus corona tidak memandang siapa, status, kekayaan apapun. Saya baca di satu media, orang yang kaya ketika kena corona miris, keluarganya nggak bisa lihat. Bahkan sebelum dia meninggal, matinya di kelas 3 karena rumah sakit penuh, VVIP penuh. Dia bisa beli rumah sakit, bisa bikin rumah sakit, tetapi ketika sakit kelas 3, jadi saudara lihat, duit tidak bisa menolong lagi, kedudukan pangkat tidak bisa menolong lagi ketika diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Maka jangan mengandalkan kekayaan, jangan mengandalkan manusia. Alkitab mengatakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Jadi saudara, kita tidak punya kuasa apapun. Ya. Ini fakta nih. Memang peristiwa corona ini mengajarkan banyak hal. Bahwa kita itu makhluk yang lemah. Jangan berpikir saya punya uang, punya kekuasaan, kedudukan, bisa berbuat apa aja. Nggak bisa. Kamu tidak punya kuasa apapun. Hai, kamu tidak punya kuasa apapun. Yang punya kuasa Tuhan Yesus. Sejak itu Pilatus berusaha membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ini tuduhan yang blunder. Karena Yesus tidak menganggap dirinya sebagai raja duniawi.
Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar. Dan ia duduk di kursi pengadilan. Di tempat yang bernama Litostrotos. Dalam bahasa Ibrani Gabata. Duduk di kursi pengadilan tetapi bertindak tidak adil. Adil nggak saudara? Nggak adil. Sebagai orang yang punya kuasa mengadili, adillah dengan adil. Orang yang tidak mengadili dengan adil, jangan berpikir dia bisa bebas dari pengadilan yang akan datang. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Nah saudara, hari-hari ini, minggu-minggu ini, minggu-minggu Paskah. Hari Jumat kita mengadakan atau merayakan Jumat Agung. Nanti hari Minggu kita mengadakan Paskah. Kira-kira jam 12. Jadi hari itu ialah hari Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Tanpa sengaja, tanpa sadar, Pilatus berkata kepada orang Yahudi, inilah rajamu. Saudara dan saya harusnya sadar, ya, sadar Yesus itu raja. Raja di atas segala raja. King of king. Dengan kesadaran. Bukan dengan ketidaksadaran. Bukan tanpa kesadaran. Harus dengan kesadaran. Orang yang sadar bahwa Yesus adalah raja, hidupnya akan tunduk. Kita ini hamba. Kita harus tunduk. Hamba, tunduk. Bukan hanya ngomong, engkau rajaku. Engkau Tuhanku. Tetapi dihayati sebagai hamba yang tunduk kepadanya. Pilatus nggak sadar. Kata Pilatus kepadanya, kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka. Orang Yahudi itu suka berteriaknya. Apalagi ketika berhadapan dengan kebenaran. Enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepadanya, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Saudara, orang yang tidak punya raja, yaitu Yesus, nanti akan menyesal. Ayat terakhir, saudara. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara, orang yang bersikap blunder, orang yang tidak punya kebenaran, akhirnya dia akan menyalibkan Yesus. Sama orang Kristen yang tidak bertumbuh dalam kebenaran, hidupnya itu menyakitkan Kristus. Hidupnya menyalibkan Yesus kedua kalinya. Makanya orang Kristen jangan berhenti belajar firman Tuhan. Kalau orang yang mengerti kebenaran, dia akan berkata iya di atas iya, tidak di atas tidak. Matius 5 ayat 37, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau orang yang hidupnya penuh dengan kebenaran, yang memiliki kebenaran, yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Makanya belajarlah kebenaran. Jangan sampai kita menjual kebenaran, kita justru membeli kebenaran. Artinya belajar masukkan kebenaran di dalam diri kita. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Sang Kebenaran. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi, siang, malam ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dimanapun kami berada, kami mau Tuhan memiliki kebenaran, memiliki Yesus Sang Kebenaran itu, sehingga hidup kami benar. Kami memiliki kepribadian yang excellent, yang unggul, dan kami boleh hidup seperti Kristus hidup. Orang yang berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.